Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan mempresentasikan hasil analisis kasus dan redusen sistem aman, yaitu serangan siber ransomware terhadap Pusat Data Nasional Sementara (PDNS). Sebelumnya, perkenalkan, saya Elvira Rosida, absen 4. Dan saya Ali Ajeng Ayu, absen 5. Dan saya Indiwara Ramadhani, nomor absen 18. Dan saya Iza Drofia, absen 19. Langsung pada materinya, yaitu yang pertama adalah latar belakang. Jadi, serangan ransomware terhadap Pusat Data Nasional Sementara pada tahun 2024 menjadi kasus besar di Indonesia karena mengganggu layanan publik dan berisiko menyebabkan kebocoran data. Insiden ini terjadi akibat kelemahan sistem keamanan seperti backup yang kurang optimal, pengamanan akses yang lemah, dan minimnya monitoring. Oleh karena itu, diperlukan sistem keamanan yang lebih kuat melalui enkripsi, segmentasi jaringan, dan monitoring real-time agar kejadian serupa tidak terulang. Dan di sini ada kronologinya. Selanjutnya saya akan menjelaskan kronologi singkatnya. Jadi pada 17 Juni 2024, terdeteksi upaya awal peretas menonaktifkan fitur keamanan Windows dipender pada sistem PDNS 2. Selanjutnya, 20 Juni 2024, pukul 00.54 WIB, serangan cyber ransomware mulai bereaksi, mengakibatkan layanan publik di PDNS 2 lumpuh total. Data dienkripsi, file sistem penting dihapus, dan server mengalami crash. Selanjutnya, dampak awal. Jadi, layanan imigrasi di Bandara Internasional terganggu. Autograd tidak berfungsi, antrian panjang terjadi, dan layanan dari 210 instansi terganggu. Selanjutnya, penyidikan dan penanganan. Jadi, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dan Kominfo menemukan serangan tersebut adalah varian ransomware Lockbit 3.0. Pelaku meminta tebusan sebesar 8 juta US dollar, sekitar 131 miliar. Yang terakhir ada pasca serangan. Pemerintah fokus pada isolasi sistem agar serangan tidak menyebar dan melakukan investigasi forensik. Beberapa layanan mulai dipulihkan secara bertahap dalam beberapa hari berikutnya. Lanjut. Selanjutnya yaitu solusi yang ditawarkan. Yang pertama di sini ada Zero Trust Security, yaitu semua akses harus diverifikasi. Selanjutnya multi-factor authentication. Jadi login dipakai lebih dari satu verifikasi. Lalu ada backup data terpisah, yaitu data cadangan di tempat yang terpisah. Selanjutnya segmentasi jaringan, yaitu jaringan dibagi agar serangan tidak menyebar. Selanjutnya monitoring real time, yaitu pantau sistem secara real time-nya. Lalu ada patch management, yaitu update sistem untuk tutup celah. Lalu enkripsi data, jadi data diamankan dengan kode. Yang terakhir ada disaster recovery plan, yaitu rencana pemulihan saat terjadi serangan. Selanjutnya untuk deskripsi kasus akan dijelaskan oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang deskripsi kasus. Serangan ini merupakan eh, ransomware brain chipher varian dari Lockbit 3.0 yang terjadi pada 20 Juni 2024 di PDNS 2 Surabaya. Serangan ini berdampak pada lebih dari 280 instansi pemerintah, menyebabkan layanan publik terganggu serta disertai permintaan tebusan sebesar 8 juta dolar. Selanjutnya, jika dilihat dari selanjutnya, jika dilihat dari dampak berdasarkan CIA Trade, serangan ini memengaruhi tiga aspek utama,
Yang pertama ada kerahasiaan. Data dari sekitar 282 instansi pemerintah berhasil dienkripsi dan berada di bawah kendali penyerang, sehingga berpotensi mengalami kebocoran. Yang kedua, dari sisi integritas, data tidak dapat dijamin keasliannya karena file sistem dan data aplikasi telah dimodifikasi atau dienkripsi, bahkan sebagian dihapus oleh ransomware. Yang terakhir ada ketersediaan. Lebih dari 280 layanan publik tidak dapat diakses selama beberapa hari, sehingga mengganggu aktivitas masyarakat dan instansi pemerintah. Dari ketiga aspek ini, terlihat bahwa serangan berdampak secara menyeluruh terhadap sistem informasi. Next. Jadi, jika dilihat dari akar penyebab atau root cause-nya, terdapat beberapa kelemahan utama. Yang pertama, tidak adanya backup offset, sehingga ketika data terenkripsi tidak ada cadangan yang siap digunakan. Yang kedua, ada kredensial yang lemah tanpa adanya multifaktor authentication, sehingga memudahkan akses ilegal. Yang ketiga, tidak adanya segmentasi jaringan yang menyebabkan serangan mudah menyebar ke seluruh sistem. Yang keempat, ada monitoring yang lemah sehingga serangan terlambat terdeteksi. Yang kelima, sistem yang tidak dipengaruhi secara rutin sehingga masih memiliki celah keamanan. Dan yang terakhir, tidak adanya insiden response plan sehingga penanganan serangan menjadi lambat dan tidak terstruktur. Dari sini dapat disimpulkan bahwa besarnya dampak serangan ini disebabkan oleh kombinasi kelemahan dalam sistem keamanan yang ada. Next. Oke, baik. Selanjutnya, eh, kita masuk ke bagian perancangan arsitektur sistem yang baru. Di sini kita akan melihat konteks diagram dari sistem PDNS yang sudah kami redesign. Sistem PDNS sebagai satu kotak besar atau yang pusat atau istilah teknisnya yaitu black box. Nah, artinya kita belum bisa melihat isi dalamnya dulu. Yang kita lihat adalah siapa saja yang berinteraksi dengan sistem ini. Nah, di sini ada 5 entitas entitas luar, ada 5 entitas luar yang berhubungan ke dengan sistem PDNS. Yang pertama ada pengguna atau warga negara, mereka yang mengakses layanan publik seperti imigrasi, PPDB, dan juga lain sebagainya. Kemudian yang kedua ada instansi pemerintah yang mengelola dan menerima data dari sistem. Nah, yang ketiga adalah atas keamanan dari infrastruktur. Dan yang keempat, pihak ketiga atau vendor yang aksesnya dibatasi sesuai dengan prinsip mekanisme keamanan yang akan kita jelaskan nanti. Kemudian ada yang kelima ada sistem backup offsite. Nah, ini adalah entitas baru yang sengaja kami tambahkan sebagai jawaban atas kelemahan utama insiden PDNS, yaitu tidak adanya backup di lokasi terpisah. Jadi, setiap panah yang ada di diagram ini bukan sekedar aliran data biasa, melainkan masing-masing mencerminkan prinsip keamanan yang kami terapkan dalam desain ulang sistem ini. Next. Kalau tadi konteks diagram melihat sistem dari luar, sekarang kita masuk ke yang dalamnya. Nah, inilah DFD level 1 yang menunjukkan bagaimana data mengalir di dalam sistem PDNS yang baru. Alurnya bisa kita ikuti dari atas ke bawah, dimulai dari external zone. Jadi semua pengguna, instansi, dan admin mengirimkan request ke sistem. Kemudian request itu tidak langsung, tidak begitu saja masuk, melainkan ia harus melewati lapisan pertama yaitu Application Gateway dan WAF. Ini ada di zona DMZ atau public zone. Di sini semua input disaring. Kalau ada SQL injection atau file berbahaya atau payload,
mencurigakan, maka langsung ditolak. Hanya validasi input yang boleh lanjut. Kemudian setelah lolos, data masuk ke app, manajemen dan app zone. Di sini ada proses IAM atau PAM layer. Nah, sistem ini akan memverifikasi kayak siapa yang masuk, terus apa hakmu di sini kalau misalnya masuk kayak gitu. Nah, kalau lolos baru tercipta authorized session dan data diteruskan ke proses ke proses pemrosesan layanan. Dari sini data mengalir ke dua arah sekaligus di storage dan security zone. Satu ke encrypt storage untuk disimpan dengan enkripsi AES 256 dan satu lagi ke SIEM atau SOC monitoring untuk dicatat dan diawasi 24 jam. Data di storage juga otomatis disinkronisasi ke offset backup secara terjadwal. Nah, intinya, setiap panah di diagram ini adalah satu lapisan keamanan. Inilah yang disebut dengan defense in depth. Penyerang tidak bisa langsung menyentuh data secara langsung, melainkan mereka harus menembus tiga zona berlapis terlebih dahulu. Berbeda dengan kondisi PDNS sebelum insiden. Oke, lanjut. Next. Nah, setelah kita melihat alurnya tadi, sekarang kita bahas lebih detail mekanisme keamanan apa saja yang kami terapkan dalam arsitektur ini. Ada 6 mekanisme. Yang pertama ada validasi input. Semua data yang masuk ke sistem wajib melewati application gateway dan WAF terlebih dahulu. Sistem akan memeriksa apakah data itu aman, menolak SQL injection, XSS, file berbahaya, dan lain sebagainya. Ini menjawab celah attack surface yang terbuka lebar pada sistem PDNS yang lama. Kemudian yang kedua ada list privilege atau hak akses minimum. Setiap pengguna hanya diberi akses sesuai tugasnya. Admin infrastruktur tidak bisa sembarangan membuka data layanan publik. Semua akses sensitif harus melalui PAM dan dicatat aktivitasnya. Nah, kalau pada insiden kemarin, penyerang bisa bebas bergerak ke seluruh sistem dengan mekanisme ini, ruang geraknya sangat dibatasi. Kemudian yang ketiga ada enkripsi data. Nah, data ini yang disimpan dilindungi dengan AES 256. Data yang dikirim melalui jaringan menggunakan TLS 13 dan password disimpan dalam bentuk hash. Nah, kunci enkripsi pun disimpan terpisah di HSM, Hardware Security Module, sehingga meski server berhasil dibobol, penyerang tetap tidak bisa membaca datanya. Lalu untuk mekanisme selanjutnya yaitu ada segmentasi jaringan. Di mana segmentasi jaringan ini dibagi menjadi beberapa area, seperti zona publik, internal, dan juga manajemen. Setiap area ini dipisahkan firewall agar serangan tidak mudah menyebar ke seluruh sistem. Dengan pemisahan ini, akses antar zona juga dapat dikontrol secara ketat menggunakan aturan keamanan berbasis kebutuhan, sehingga meminimalkan risiko akses tidak sah. Lalu, selanjutnya yaitu ada backup and recovery. Data ini dicadangkan setiap hari dengan metode 321 agar jika terjadi kerusakan serangan ransomware atau kehilangan data, sistem dapat dipulihkan dengan cepat. Proses backup juga sebaiknya diuji secara berkala melalui simulasi pemulihan untuk memastikan data benar-benar dapat dikembalikan saat dibutuhkan. Lalu yang terakhir yaitu ada monitoring dan deteksi ancaman, di mana sistem ini harus dipantau 24 jam menggunakan SIEM, IDS, dan IPS untuk mendeteksi aktivitas mencurigakan dan memberikan peringatan otomatis. Sistem monitoring ini memungkinkan respon cepat terhadap insiden keamanan sehingga potensi kerusakan dapat diminimalkan sejak dini. Next. Selanjutnya yaitu ada rekomendasi yang kita berikan. Yang pertama yaitu ada backup 321, yaitu dengan cara menyimpan 3 salinan data di 2 media berbeda
dan satu di lokasi terpisah untuk memastikan data tetap aman dan dapat dipulihkan saat terjadi gangguan. Lalu yang kedua ada Zero Trust, yaitu model keamanan yang mengharuskan setiap akses diverifikasi secara ketat tanpa langsung mempercayai pengguna atau perangkat, baik dari dalam maupun dari luar jaringan. Lalu yang selanjutnya ada MFA wajib, yaitu penggunaan autentikasi multifaktor untuk menambah lapisan keamanan dengan meminta lebih dari satu bukti identitas saat melakukan login. Lalu yang selanjutnya ada patch routine, di mana ini pembaruan sistem dan aplikasi secara berkala untuk menutup celah keamanan yang dapat dimanfaatkan oleh penyerang. Lalu ada SOC 24/7, tim operasi keamanan yang bekerja sepanjang waktu untuk memantau, mendeteksi, dan merespon ancaman secara real-time. Lalu yang selanjutnya ada Incident Response Plan, yaitu rencana terstruktur untuk menangani insiden keamanan secara tepat dan efektif guna meminimalkan dampak. Lalu yang terakhir ada audit keamanan berkala, di mana ini melakukan pemeriksaan rutin terhadap sistem untuk mengidentifikasi kelemahan dan memastikan kebijakan keamanan diterapkan dengan baik. Next. Yang terakhir yaitu ada kesimpulan di mana serangan ransomware BrainChipper terhadap PDNS 2024 menunjukkan bahwa kelemahan terdapat pada backup, kontrol akses, dan juga monitoring yang dapat menyebabkan dampak besar pada keamanan dan layanan publik. Ketiga aspek CIA yaitu confidentiality, integrity, dan availability terdampak secara kritis, sehingga diperlukan penerapan sistem keamanan berlapis seperti Zero Trust, enkripsi, segmentasi jaringan, serta monitoring real-time untuk mencegah kejadian serupa di masa depan. Baik, mungkin itu sekian dari kelompok kami yang dapat dijelaskan tentang analisis yang sudah kami lakukan. Terima kasih. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.